Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam. Malam. Bersyukur kita boleh kumpul kembali pada malam hari ini untuk kita sama-sama bersekutu dan kemudian kita akan belajar pada malam hari ini. Apakah suara saya jelas? Jelas. Ya, sudah. Terima kasih. Pada malam hari ini kita juga akan belajar satu topik ya untuk IBS yang akan disampaikan oleh Penjelan Sun. Mari sama-sama sebelum kita sama-sama menerima materi, mari kita mempersiapkan diri untuk kita boleh bersekutu dan kita akan menaikkan pokok doa kita. Mari kita mengambil saat teduh. Saya akan putarkan satu pujian bagi kita semua. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani hari-hari ini, bahkan sepanjang hari ini dari pagi sampai dengan malam hari ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh berkumpul bersama. Untuk kami boleh bersama-sama akan menaikkan doa kami dan kembali kami akan belajar di dalam IBS pada malam hari ini. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menolong, memberkati. Sehingga kami sama-sama boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa. Kita berdoa yang pertama, mari kita bersyukur untuk situasi pandemi saat ini yang sudah lebih terkendali. Ada banyak orang yang sudah sembuh, tapi juga kita tetap berdoa, ada begitu banyak orang yang masih sakit. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sembuh, bahkan sudah mengalami penurunan jumlah kasus ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan terus boleh menolong sehingga situasi ini terus boleh lebih terkendali dan kembali kami semua boleh melakukan aktivitas dengan lebih leluasa. Kami bersyukur untuk setiap saudara kami yang sudah boleh pulih, yang sudah sembuh,
sudah dinyatakan negatif, kami bersyukur untuk kasih setia dan bahkan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami juga mengingat kalau ada di antara saudara kami yang masih sakit dan kami mau mendukung setiap mereka, Bapa. Engkau kiranya Tuhan yang boleh menolong, bahkan memulihkan, menyembuhkan melalui obat-obat, vitamin, bahkan istirahat, itu boleh menolong sehingga memulihkan dan menyembuhkan setiap saudara kami, Tuhan, yang sedang sakit ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk semua orang-orang yang baik di kota Surabaya, di Indonesia, bahkan di dunia ini, Tuhan, yang sedang sakit COVID. Tuhan, tolong semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama juga kita berdoa untuk pokok doa yang berikutnya, yaitu mari kita berdoa untuk pemerintah, agar kiranya Tuhan boleh menolong, menyertai pemerintah. Kita berdoa agar Bapak Presiden diberi kekuatan kesehatan bersama dengan jajaran menteri, demikian juga diberikan hikmat kebijaksanaan untuk menjalankan roda pemerintahan ini di tengah situasi pandemi, maupun juga ada hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini, yaitu ada kelangkaan minyak goreng dan juga bahkan situasi lainnya. Mengundang Bapak Ibu sama-sama kita buka suara, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di tengah bangsa ini. Kami mau menyerahkan Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu, Bapa. Menyerahkan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan menolong, memberi kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan kepada beliau, bahkan juga untuk segenap jajaran pemerintahan di tengah situasi pandemi ini, untuk boleh memberikan keputusan-keputusan yang baik, yang juga untuk kemajuan daripada bangsa ini, bahkan untuk kepentingan daripada rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, ada situasi-situasi yang sedang terjadi di tengah masyarakat hari-hari ini dengan kelangkaan minyak goreng, dan bahkan ada situasi lainnya, penyakit demam berdarah. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati pemerintah, demikian juga untuk situasi ada penipuan-penipuan yang terjadi belakangan ini. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan juga boleh diberi hikmat juga untuk boleh menangani masalah ini. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami Tuhan yang ada di Papua yang mengalami yang kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan tolong ya Bapa untuk setiap mereka yang diserang oleh kelompok bersenjata di Papua. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati untuk keluarga yang ditinggalkan, agar kiranya keluarga boleh dihiburkan, dan kiranya juga Tuhan boleh menolong ya Bapa agar situasi yang terjadi di Papua juga boleh terkendali dan boleh ada jalan keluar untuk situasi yang ada di sana. Tuhan, ini doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita kami mendengarkan satu pujian sebelum kita menaikkan kembali pokok doa kita. Siapakah diriku ini sampai Sang Raja mau terima diriku karena kasih-Nya, karena kasih-Nya yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, merdeka oleh rahmat-Nya yang selamatkanku. Waktuku masih berdosa, Yesus berkorban. Bagi
Mari kita berdoa selanjutnya untuk persiapan ibadah kembali secara onsite untuk minggu depan. Kita berdoa agar kiranya kita kembali bisa bersama-sama beribadah di gereja. Demikian juga Tuhan menolong untuk tim ibadah dan juga tim IBM, para pelayan dan juga setiap jemaat. Kita sama-sama boleh mempersiapkan diri. Biarlah Tuhan yang menolong supaya kita sama-sama kembali boleh beribadah di gereja. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan Bapa kami yang baik, kami juga datang kepadamu Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan bagi persiapan ibadah supaya kembali kami boleh beribadah kembali di gereja secara onsite. Tuhan tolong berkati untuk tim ibadah, demikian juga tim IBM, para pelayan Tuhan, maupun juga untuk setiap jemaat yang akan hadir beribadah di gereja. Kami memohon kiranya Tuhan menolong, memberkati ya Bapa, sehingga kami kembali sama-sama boleh beribadah. Tuhan yang menyertai supaya kami juga boleh menjaga protokol dengan baik untuk supaya meminimalisir dan supaya tidak terjadi penularan di dalam lingkungan gereja. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk persiapan ibadah secara onsite ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita juga berdoa untuk situasi terkini di mana Rusia menginvasi Ukraina. Ada peperangan yang terjadi mengakibatkan gelombang pengungsian yang besar. Demikian juga ada korban luka-luka, bahkan ada yang meninggal. Kita doakan agar kiranya Tuhan menolong untuk para korban, untuk orang-orang yang harus meninggalkan rumah mereka, kampung halaman mereka. Demikian juga orang-orang yang kehilangan anggota keluarga, orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan memberi penghiburan. Kita berdoa agar kiranya ada perundingan yang boleh menghasilkan keputusan supaya peperangan ini boleh segera berakhir. Karena semakin lama dampaknya bisa kemana-mana, bahkan bisa terjadi krisis energi di tengah dunia ini. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami juga datang kepadamu Bapa, kami mau menyerahkan Tuhan untuk situasi terkini, kami menyerahkan Tuhan untuk peperangan yang terjadi Rusia dan Ukraina. Ada begitu banyak orang-orang yang harus meninggalkan rumah mereka, kampung halaman mereka, pergi ke tempat yang lain. Tuhan tolong mereka di dalam perjalanan, atau bahkan Tuhan di tempat di mana mereka sedang mengungsi saat ini. Itu apa yang menjadi kebutuhan mereka, baik makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya. Tuhan kiranya boleh menolong, memberkati. Kami menyerahkan juga untuk orang-orang yang mengalami luka-luka di dalam peperangan ini, terkena senjata atau bahkan bom. Tuhan tolong ya Bapa, pulihkan mereka, tolong mereka yang mengalami trauma, kiranya mereka boleh melewati, bahkan mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami juga mengingat untuk mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan hiburkan mereka di tengah situasi yang gak mudah ini ya Bapa. Kami berdoa agar kiranya ada perundingan yang boleh terjadi supaya peperangan ini ada keputusan yang boleh disepakati bersama sehingga perang ini boleh segera berakhir, orang-orang boleh kembali menjalani kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa supaya tidak terjadi dampak yang lebih luas lagi ke berbagai negara yang lain. Bahkan dapat menjadi krisis energi di tengah dunia ini. Kami berdoa agar kiranya Tuhan situasi ini, mohon campur tangan Tuhan di dalam situasi ini ya Bapa. Tuhan kami berdoa, kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terakhir mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita berdoa untuk pokok doa kita. Kalau mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kesulitan, kita mengalami pergumulan, atau bahkan mungkin kita tahu ada di antara saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, kita bersama-sama menggunakan waktu 2-3 menit ini untuk kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap doa-doa kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami di dalam segala keterpurukan kami, di dalam segala kesulitan, tantangan yang kami hadapi. Tapi biarlah Tuhan terus beserta dengan kami, bahkan menyertai kami, untuk kami boleh melewati berbagai hal yang sedang kami hadapi. Kami serahkan Tuhan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Tolong kami Tuhan, beri anugerah supaya kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami kepada Tuhan yang terus boleh bertumbuh semakin dalam. Sebab dengan pengenalan yang semakin dalam, kami boleh punya iman yang semakin kokoh di dalam Tuhan, yang terus boleh menolong kami melihat situasi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, bahkan di tengah dunia ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar lagi ya Bapa di dalam IBS. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, beri pengertian, bahkan Tuhan tolong hamba-Mu untuk penginjilan Sunni boleh menyampaikan. Kiranya kuasa daripada Roh Kudus boleh menolong, menyertai, bahkan memampukan kami juga untuk boleh mengerti dan memahami, sehingga kami boleh semakin mengenal dan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada penginjil Hansun. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini nggak enaknya kalau Zoom ya, sambutan mesti unmute manual ya. Nah, puji Tuhan hari ini kita mulai kembali serial untuk pendalaman pemahaman iman kita. Kita masih dalam serial tentang doktrin iman Kristen, terutama gereja kita adalah gereja dengan tradisi reformasi ya. Nah, kita hari ini sampai di doktrin yang mungkin ya, kalau secara umum saya ingat waktu sebagai jemaat sebelum masuk sekolah teologi dulu ya, doktrin eskatologi, atau ya secara umum ini yang berbicara tentang hal-hal yang berbau akhir zaman ya, surga neraka lah, tentang nanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan yang ya semua yang seputar akhir zaman itu biasanya lebih menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Karena itu kan misteri ya, sesuatu yang kita belum tahu seperti apa ke depan, kita belum ngalamin, kita baca Alkitab pun mungkin yang bayangan kita eskatologi itu banyakannya di Wahyu ya, sehingga mau membaca Wahyu dengan simbol-simbol, gambaran-gambaran, aduh nggak mengerti nih. Nah hari ini ya kita akan mulai belajar tentang doktrin eskatologi dari gereja kita, secara khususnya ya saudara. Dan untuk doktrin eskatologi kita kali ini kita akan bagi dalam 4 kali pertemuan ya, 4 kali pertemuan. Nah pertemuannya yang pertama saudara, kita akan bahas tentang ini nih. Eskatologi itu yang pertama yang hari ini, ini. Nah, eskatologi ya, itu sekarang atau nanti. Nah, pengantar. Hari ini kita cuma pengantar ya. Nah, pengantar ini saya mau mulai dengan menunjukkan sebuah kesalahpahaman umum konsep kita tentang eskatologi Kristen, terutama tentang surga, konsep surga ya. Nah, keselamatan itu apakah soal meninggalkan bumi, pindah ke surga? Nah, jadi kalau saya rangkumkan dalam setiap kali pertemuan, saya akan rangkumkan satu kalimat, kita bisa menjawab pertanyaan ini selesai kita belajar dari tiap sesi ya. Eskatologi itu soal sekarang atau nanti? Apakah ini soal kita meninggalkan bumi dan pindah ke surga? Nah, minggu depan kita akan belajar tentang intermediate state atau kondisi sementara atau antara ya. Apa itu? Apa yang terjadi setelah kita mati? Setelah kematian ada apa? Nah, ada banyak pertanyaan yang bisa muncul di sini. Minggu ketiga, kita akan belajar tentang kebangkitan tubuh. Yaitu siapa yang dibangkitkan, di mana kita dibangkitkan, apa itu kebangkitan tubuh, apa bedanya sama roh, mengapa ada kebangkitan tubuh, kapan terjadi, dan bagaimana proses terjadinya. Nah, dan minggu keempat, kita akan belajar tentang langit dan bumi yang baru. Apalagi ini, apa bedanya dengan surga ya? Ketika Yesus datang kembali, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa setelah kita mati masuk surga, kenapa masih ada langit dan bumi yang baru? Apa ini semua? Nah, saudara, dari 4 kali pertemuan ini, kita diharapkan bisa mengerti dan minimal bisa menjawab dari tiap pertanyaan yang kalau saya rangkumkan dalam satu kalimat ya, ini kita bisa mengerti. Tetapi ini semua tidak berhenti untuk kita mengerti dan kita ketahui. Doktrin eskatologi itu sangat mempengaruhi cara kita hidup hari ini. Dan inilah pelajaran pertama kita hari ini dengan pertanyaan ya, eskatologi itu soal sekarang atau soal nanti?
Mari sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami memohon Allah Roh Kudus menerangi pikiran kami. Seiring kami mengenal firman-Mu, mengenal apa yang Kau katakan, Kau ajarkan tentang akhir zaman, tentang surga, tentang kedatangan-Mu. Berilah pencerahan kepada hamba-Mu yang menyampaikan, yang menguraikan, agar bersama-sama dengan jemaat yang belajar ini, Tuhan, belajar untuk menghayati dan menghidupi apa yang kami akan semakin mengerti ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara, kita akan mulai dengan sebuah pemahaman ya. Sederhana tadi eskatologi ya, ini kan studi tentang akhir zaman ya, kedatangan Yesus, kedua kalinya, kebangkitan, surga neraka, penghakiman akhir, dan lain-lain. Tapi begini ya, waktu kita bicara tentang eskatologi, perhatikan bahwa yang punya konsep tentang akhir zaman ini bukan cuma iman Kristen. Semua agama itu punya pengajaran tentang eskatologinya masing-masing. Nah, misalnya saya tunjukkan ya, secara umum ya, ini agama-agama besar di dunia, dan setiap agama besar dunia itu pun, saudara, itu punya pecahannya sendiri-sendiri ya. Jadi Hindu aja itu punya macam-macam ya. Buddha juga macam-macam. Tapi secara umum begini, saya mau tunjukkan aja perbedaannya ya. Yang pertama adalah kalau Hindu yaitu mengajarkan tentang ketekunan ya, itu melebihi karma. Karma itu kuncinya ya. Saya bold di sana ya. Orang yang ketekunannya itu melebihi karmanya ya, itu akan menikmati nasib baik. Lewat apa? Reinkarnasi, lahir kembali. Rohnya setelah dia mati akan berpindah ke tubuh yang baru. Kalau karmanya itu baik ya, ketekunannya, kualitas hidupnya melebihi karmanya, maka dia akan melahir ke tubuh yang jauh lebih baik. Mungkin kalau sekarang dia hidupnya jadi semut ya, berikutnya akan upgrade jadi manusia ya. Kalau dia kehidupannya sekarang manusia tapi hidupnya sederhana, kalau hidupnya baik ya, dia berikutnya mungkin akan lahir sebagai pejabat, sebagai orang yang berpengaruh, orang yang kaya, orang yang jauh lebih enak dan lebih kurang penderitaannya. Nah, bahkan kalau bisa mencapai moksa, nah kesempurnaannya ya, reinkarnasi itu akan berhenti, lalu akan bersatu dengan Brahman, dengan alam. Wah ya. Nah, ini pengajaran, ini eskatologi Hindu. Jadi mereka berharap karma baik supaya punya hidup yang lebih baik, bahkan bisa menyatu dengan dunia ini. Nah, kalau Islam ini agama monoteis ya, sama seperti Kristen ya. Akar agamanya juga ya Abrahamite ya sebutannya ya, karena bersama-sama mengakui ada karakter-karakter iman yang sama yang memperkenalkan iman ini ya. Kalau Islam sederhananya orang beragama baik ya langsung menuju surga, ada pahalanya, ada sholat 5 waktunya ya, kegiatan keagamaannya lah ya, dan moralnya. Begitu mati akan langsung menuju surga. Nah, kalau Buddha, agama Buddha mengajarkan sama mirip dengan Hindu, ada beberapa sedikit perbedaannya, istilahnya juga ya. Reinkarnasi juga ya, dan kalau bisa mencapai pencerahan, dia baru akan mengakhiri samsara, kesukaran di dunia ini, dan mengalami nirvana. Nah, surganya ya, yaitu tapi surganya beda dengan Islam. Nah, surga di sini yang Buddha itu juga betul-betul mirip dengan Hindu ya, menyatu. Jadi hilang begitu aja, sudah. Nggak ada kesengsaraan lagi. Fokusnya adalah meninggalkan kesengsaraan. Nah, kalau orang-orang Yahudi ini ya, atau agama Yudaisme, itu eskatologinya begini, orang benar, orang yang taat pada Taurat ya, orang pilihan, umat pilihan Allah, akan bangkit lagi dengan tubuh yang baru waktu Mesias datang. Nah, mereka percaya Mesias akan datang dan mengadakan pemerintahan. Kemudian orang-orang yang mati akan dibangkitkan lagi, dan semua orang hidup juga akan mengalami ya transformasi, punya tubuh kehidupan yang baru. Itu terjadi waktu akhir zaman, waktu Mesias datang menyatakan pemerintahannya. Nah, ini eskatologi agama-agama besar di dunia. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kekristenan dekat yang mana, saudara? Waktu saudara berbicara tentang jadi orang Kristen ya, percaya nanti hidup setelah kematian, itu pikirnya gimana? Lebih dekat ke yang mana? Apakah ya kita agama monoteis ya? Mungkin ya sudah pasti ya, kita tidak seperti tidak percaya seperti agama Hindu atau Buddha begitu ya. Lalu kita yang mana? Saudara boleh ketik atau boleh jawab, kasih satu patah kata gitu ya. Apa konsep saudara tentang eskatologi Kristen? Pengharapan kita yang paling besar itu apa? Seperti Islam atau seperti Yudaisme? Yang mana saudara? Karena ini sama-sama agama monoteis, mungkin lebih dekat ya, lebih gampang pilihannya. Yang mana nih? Sama-sama agama juga dari Abraham ini ya. Yang mana?
Ada yang jawab nggak ini? Saudara, kalau dari saya pribadi ya, sebelum belajar di sekolah teologi ya, yang saya tangkap adalah tujuan hidup orang Kristen itu adalah tidak masuk neraka, dan tujuannya fokusnya adalah supaya masuk ke surga. Maka eskatologi itu lekat sekali. Kalau sudah ngomong tentang akhir zaman, itu pasti sudah pikirannya tentang ke surga. Benarkah demikian, saudara? Nah, hari ini, saudara, saya mau menunjukkan, hari ini kita tidak akan bahas sangat mendalam, tapi saya mau menunjukkan beberapa konsep besar. Dan saya harap ini bisa memancing, menggelisahkan hati kita ya, dengan konsep kita yang mungkin beberapa itu ada yang sebenarnya tidak alkitabiah. Ya, yang pertama adalah begini, kesalahpahaman populer itu adalah surga dan neraka. Itu adalah tentang kita pindah ke tempat yang berbeda. Apa maksudnya pindah ke tempat yang berbeda? Ya, jadi surga itu tempat yang lain. Kita sekarang ada di dunia. Jadi waktu kita mati, kita akan pindah. Pindah ke mana? Ke surga. Dan bahkan ada lagu-lagu, termasuk lagu himne juga. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Rumahku bukan di dunia ini. Rumahku di mana? Di surga. Sehingga pikiran kita adalah, aku akan ke surga. Aku akan pindah tempat. Nah, tapi saudara, kenapa ini salah paham? Karena begini. Kita akan bahas ini lebih detail nanti di pelajaran berikutnya ya. Tapi hari ini saya mau menunjukkan garis besarnya. Begini. Waktu kita bicara tentang surga dan neraka adalah seperti kita pindah ke tempat yang berbeda. Konsepnya adalah apa? Karena kita akan pindah. Berarti dunia ini memang bukan rumah kita. Ini tempat persinggahan ya. Ya udah, kita nggak peduli dengan dunia ini. Dunia ini untuk ditinggalkan kan? Nah, tapi saudara tahukah bahwa ini sebenarnya adalah pengaruh filsafat Yunani, Platonisme, Plato ya, dan Gnostik yang membedakan antara dunia materi dan dunia roh. Semua yang material sifatnya itu buruk, itu kotor, itu untuk dihindari. Dan semua yang sifatnya roh, yang non materi, itu baru suci, itu baru bernilai baik. Nah, dunia ini materi. Dunia ini untuk ditinggalkan, ini buruk. Kita hidup dalam dunia penuh penderitaan, darah dan daging di sini. Sementara surga, nah, konsepnya adalah itu dunia roh, itu dunia yang suci. Maka kita akan pindah ke sana. Jadi kalau kita punya konsep seperti ini ya, ini konsep seperti orang pindah alamat. Efeknya apa? Nah, tujuan hidup kita fokusnya melulu pikirnya apa? Aku akan ke surga. Maka Injil pikirannya tentang apa? Percaya Yesus adalah yang penting aku selamat. Maka wujudnya apa? Biasanya praksisnya, apa yang kita percayai, itu biasanya ya berwujud ya dalam keseharian kita ya. Maka kesalehan kita itu sifatnya personal. Ya berdoa, beribadah, Bible study, persembahan, pokoknya semuanya sifatnya pribadi. Karena iman itu antara aku dan Tuhan. Surga itu tergantung apakah aku percaya sama Tuhan Yesus atau tidak. Aku akan ke surga. Nah, maka tidak heran kalau konsepnya adalah pindah. Dunia untuk ditinggalkan, roh itu baik, yang sifatnya materi tubuh ya itu buruk, maka kita ya minim kepekaan sosial. Injil nggak terlalu relevan di dunia ini. Injil hanya relevan tentang kita dan ke surga nanti. Makanya Injil kita, penginjilan kita pun adalah penginjilan yang sifatnya untuk menyelamatkan orang supaya ke surga kan. Bicaranya surga melulu, surga melulu. Nah, tetapi bayangkan begini, waktu orang mendengar tentang ungkapan surga, mereka mungkin nggak punya bayangan surga itu apa sih? Yang kita ceritakan adalah surga yang pokoknya nggak ke neraka gitu aja. Bayangan kita tentang surga aja mungkin nggak terlalu jelas ya. Pokoknya surga itu nggak ke neraka, nggak menderita aja. Dan kita nggak bisa tuh membawa surga yang nyata di dunia itu seperti apa. Pokoknya nggak menderita aja. Sehingga saudara, saya nggak tahu bagaimana bayangan saudara tentang surga. Surga itu tampaknya nggak terlalu menarik. Buat orang kalau hidupnya di dunia ini nggak terlalu susah. Ya. Karena kan surga pokoknya nggak ke neraka kan. Jadi kalau hidup kita enak di dunia ini, keluarga harmonis, ya uang ada, badan sehat, ya pengaruh baik, pekerjaan mapan, rasanya nggak mau cepat-cepat mati ke surga deh. Karena kan kita nggak menderita kan. Hidup ini enak, jangan cepat-cepat lah ya. Nikmati hidup, berkaryalah. Nanti kalau sudah nggak mampu, barulah mengakhiri hidup, kita pindah ke surga. Makanya nggak heran. Waktu bicara tentang surga, penginjilan, biasanya lebih mempan buat siapa? Buat orang-orang yang sudah nggak berdaya, sakit, ya. Nggak berdaya di rumah sakit, atau waktu dia krisis, ya, usahanya jatuh, ditinggalkan, kehilangan orang yang dikasihi. Nah,
itu biasanya memang momen-momen yang paling mudah untuk kita menginjili. Karena orang baru berpikir tentang, aduh ternyata hidupku gak berarti. Nah, saudara, tapi begini ya, yang saya mau katakan adalah, ini kesalahpahaman. Karena sesungguhnya surga itu bukan tentang kita pindah tempat. Nah, lalu apa? Nanti setelah ini ya. Yang kedua, kesalahpahaman yang kedua adalah, surga itu jadinya adalah tujuan akhir setelah kematian. Ya, surga itu tujuan akhir ya. Jadi, tadi surga itu soal tempat yang berbeda, dan yang kedua itu tujuan akhir. Jadi kalau tujuan akhirnya pengen masuk surga, lagi-lagi visi kerajaan surga, bayangan kita tentang kerajaan surga seperti apa, itu menentukan cara kita hidup hari ini. Jadi kalau saudara, biasanya gambaran-gambaran yang kita lihat di internet, di film ya, biasanya surga itu apa? Penuh awan-awan. Ya. Orang duduk main harpa, nyanyi memuji Tuhan, dengan suara-suara khas yang tinggi melengking, ya paduan suara begitu ya. Sepanjang waktu memuji Tuhan. Makanya biasanya yang paling suka ke surga cepat-cepat itu siapa? Anggota paduan suara. Penyanyi, pemusik ya. Yang suaranya kurang bagus mungkin minder mau ke surga ya. Saudara, walaupun ini adalah gambaran yang mungkin karikatur. Tapi jujur ya, ini gambaran yang mungkin banyak muncul di benak orang-orang Kristen. Saya salah satunya dulu. Yang saya bayangkan di surga itu membosankan. Ya, isinya menyanyi, memuji Tuhan, awan-awan, plain gitu, di mana-mana putih, bersih, begitu, membosankan. Lebih enak di dunia. Ya, karena kalau kerjanya cuma duduk di awan-awan, nyanyi, main harpa sepanjang waktu, memuji Tuhan, aduh, itu membuat saya nggak pengen itu ke sana. Lebih enak di dunia lah. Gambaran surganya kayak begitu sih, saudara. Dan apalagi kalau kita bayangkan ya, yang diselamatkan itu roh. Jadi nggak ada makan-makan di sini, nggak ada kepuasan materi. Sementara di dunia ini yang membuat kita puas itu kan banyak materi kan. Kita main, kita berkeluarga, kita pelukan. Sementara di surga itu roh. Ya kan tubuh mati di dunia kan. Dunia ini kan buruk kan, materi buruk kan. Yang baik itu roh kan. Surga itu tentang roh kan. Saudara, ini adalah kesalahpahaman yang populer. Meskipun populer tapi ini salah dan tidak Alkitabiah. Nah, secara singkat ya, nanti kita akan lihat tentang surga minggu depan ya, lebih detailnya ya. Tapi hari ini saya mau menunjukkan kekeliruan pemahaman ini dan dari mana asalnya ya. Yang pertama ini penafsiran arti kerajaan surga yang keliru ya. Yang paling tampak itu mungkin adalah dari Injil Matius, karena Injil Matius itu menggunakan kata kerajaan surga itu banyak sekali. Sementara tiga Injil lainnya itu menggunakan kata kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan. Nah, kenapa Matius pakai kerajaan surga? Karena memang audiens utama Injil Matius itu untuk orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi sangat berusaha untuk tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka menggunakan kata Allah, menggunakan kata ganti surga. Tapi sebenarnya kerajaan surga dan kerajaan Allah itu mestinya sama. Tapi, waktu kita membaca kata kerajaan surga, kerajaan Allah, dalam Injil Matius, nah, itu kita asosiasinya, kita masuk ke kerajaan surga. Padahal, saudara, masuk ke dalam kerajaan surga itu tidak sama seperti kita pergi ke surga waktu kita meninggal. Tapi itu mungkin penafsiran kita ya, waktu membaca kata kerajaan surga dalam Alkitab, terutama di Injil yang pertama ada di Alkitab kita, Matius ya. Nah, saudara, arti kerajaan surga dalam Injil Matius sebenarnya itu bukan bicara tentang keadaan setelah meninggal. Sama sekali bukan. Konsepnya itu bukan kita yang berpindah dari dunia ini ke dunia yang lain, yang kita sebut dunia roh, surga itu. Melainkan justru kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang akan datang di bumi seperti di surga. Jadi waktu Markus, Lukas, Yohanes ya menggunakan kata kerajaan Allah, termasuk juga Injil Matius ya, yang digambarkan itu adalah perumpamaan-perumpamannya itu apa? Tentang kualitas kerajaan surga. Ada perumpamaan misalnya tentang talenta, ada perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur, semua itu mau menyampaikan apa? Tentang kualitas nilai hidup kerajaan Allah. Itu seperti ini loh. Jadi itu bukan tentang cara masuk surga. Itu bukan tentang kita kalau mau masuk surga harus seperti ini nih. Bukan. Itu mau ngasih tahu gambaran kerajaan surga itu seperti ini. Nah, yang paling jelas itu adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Yaitu datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di
surga. Nah, jadi arti kerajaan surga atau kerajaan Allah dalam Injil, terutama Injil Matius ya, itu sebenarnya bukan bicara tentang kita pindah konsep setelah meninggal. Dari sini kita pindah ke sana. Melainkan ini tentang kerajaan Allah yang akan datang di dunia ini. Nah, ini yang pertama, saudara. Jadi penafsirannya, ya, penafsiran tentang kerajaan surga, waktu kita membaca kata kerajaan surga yang paling banyak muncul itu di Injil Matius, ini konsepnya harus diganti ya. Jangan berpikir waktu bicara tentang surga, sebab kerajaan surga adalah seperti, jadi jangan bayangkan itu adalah waktu kita mati, kita naik ke kerajaan surga. Nah, saudara, maka saya mau berikan analogi ya, contoh gambar. Saya menemukan ilustrasi gambar video yang menarik dari The Bible Project ya. Nah, saya bahasakan ulang dan saya cuplik beberapa ilustrasinya untuk saya jadikan analogi untuk kita pahami bedanya surga dan bumi itu apa. Sebenarnya surga dan bumi itu bukan dua lokasi yang berbeda, melainkan dua dimensi yang berbeda tapi dalam satu lokasi yang sama. Dua dimensi yang beda dalam satu lokasi yang sama. Nah, bagaimana maksudnya? Begini, saudara. Dalam pengajaran di Alkitab ya, tuh ya. Jadi Alkitab itu memberitahu kita ya bahwa surga itu adalah tempat ya, itu wilayah keberadaan Allah. Sementara dunia itu adalah wilayah keberadaan kita manusia. Nah, secara natur itu berbeda ya. Tapi sebenarnya dalam Alkitab ini ya, surga dan bumi itu bukan dua tempat yang betul-betul terpisah, jauh sekali ya. Nah, ini dimensinya berbeda. Maka gambarannya adalah seperti ini. Ini gambaran sederhana ya, ilustrasinya bahwa surga dan bumi itu ada irisannya nih, ada seperti ini ya, seperti tuh. Dua dimensi yang berbeda tapi sebenarnya dalam lokasi yang satu, bukan menjauh ya. Nah, begini. Kita kan sering bilang ya bahwa surga setelah mati kita akan ke surga seperti kita pindah tempat ya. Tapi sebenarnya Alkitab itu ngasih tahu kita bahwa gagasan tentang surga dan bumi ya itu bukan tentang pindah tempat, tapi itu justru adalah Alkitab itu justru ngasih tahu kepada kita bahwa surga dan bumi itu menyatu. Itu dalam satu lokasi yang sama. Nah, dari mana kita tahu ya? Jadi bukan pindah tempat seperti ini ya. Seolah kita pindah dari dari dunia ke surga. Alkitab justru ngasih tahu bahwa pada awalnya, nih di Kejadian nih ya, surga dan bumi itu satu. Ingat ya, surga itu apa? Wilayah kehadiran Allah. Dunia, bumi itu adalah wilayah kehadiran manusia. Tapi pada awal penciptaan, keberadaan Tuhan, keberadaan manusia bersama-sama jadi satu kan? Surga dan bumi itu jadi satu tuh. Di mana? Di Taman Eden. Tapi kita tahu ya, kemudian manusia kemudian ya berpisah gitu ya. Dan pada akhirnya yang Alkitab mau katakan adalah waktu di awal manusia berdosa, jatuh dalam dosa ya. Nah, Tuhan kemudian memisahkan manusia dari Taman Eden. Sejak saat itulah terpisah, bukan? Dan sebenarnya tujuan Tuhan dari awal adalah Tuhan sudah menyiapkan rencana penebusan bahwa surga dan bumi, keberadaan Tuhan, keberadaan manusia, itu akan kembali bersatu. Itu lewat rencana penebusan. Nah, saudara, tempat di mana surga dan bumi bersatu ya, itu yang kita sebut Taman Eden di Alkitab ya. Itulah tempat di mana manusia bersama-sama, tapi manusia harusnya ya memimpin, mengelola bersama dengan Tuhan, gambar Allah kan. Tapi manusia ingin memimpin sendiri, ingin menentukan yang baik dan buruk sendiri. Mereka ingin membangun terpisah dari Tuhan. Nah, maka waktu Tuhan memisahkan Adam dan Hawa gitu ya, keluar dari Taman Eden, sejak saat itulah dimensi ya. Kemudian Tuhan membatasi kan, mereka nggak bisa masuk lagi ke Taman Eden kan, ada penjaganya kan. Nah, sejak saat itulah surga dan bumi, keberadaan Tuhan, keberadaan manusia itu sudah berbeda. Tapi yang mau ditunjukkan adalah yang pertama, ini dua dimensi yang berbeda dalam satu tempat yang sama, bukan dua tempat yang berbeda. Nah, dari mana kita tahu? Alkitab kemudian menjelaskan kemudiannya bahwa di dunia ini sejak Taman Eden itu tidak bisa diakses lagi. Sejak manusia tidak bisa lagi bersama-sama berada di hadapan Tuhan, hanya ada satu tempat di mana akses kepada Tuhan itu diberikan kepada manusia. Di mana, hayo? Nah, ini gambarnya ya. Hanya ada satu tempat di mana akses keberadaan Tuhan itu bisa
dinikmati oleh manusia di mana? Ya, di bait Allah. Dan di bait Allah, kita tahu ya, itu ada dua macam. Jadi yang pertama itu adalah tabernakel. Nah, ini yang dibangun oleh Musa, ya, bisa dipindah-pindah, bisa dibongkar pasang, ya. Kemudian yang kedua adalah bait Allah Salomo yang jauh lebih besar. Tapi ada kesamaannya di antara keduanya, yaitu banyak ornamen-ornamen, dekorasi detail seperti pohon, berbuah, bunga, gambaran malaikat, ya. Nah, semua jenis-jenis batu mulia, ya, itu mau menunjukkan apa? Itu menunjukkan gambar-gambar seperti waktu di Taman Eden. Jadi dekorasi-dekorasi yang kita baca di imamat yang begitu detail tentang warna, tentang elemen-elemen dalam tabernakel, itu semuanya itu punya makna loh. Dan makna-makna itu merujuk kepada gambaran waktu di Taman Eden. Termasuk di bait Allah. Dan ada satu tempat lagi yang sama-sama dua-dua miliki, yaitu ada ruang Maha Kudus. Nah, jadi yang mau ditunjukkan dari bait Allah ini maupun tabernakel, inilah tempat manusia bisa menikmati kehadiran Tuhan. Nah, ini seperti irisan tadi itu ya. Kalau digambar tadi itu ya, dua lingkaran itu ya. Irisannya itu di mana? Itu di bait Allah. Nah, problemnya begini. Problemnya adalah keberadaan Tuhan itu kan kudus, penuh kebaikan, penuh keadilan, itu indah. Tetapi dunia, wilayah keberadaan manusia itu sudah ternoda oleh dosa, ada ketidakadilan, buruk sekali. Dan keduanya tidak bisa bersatu. Maka saudara, yang terjadi apa? Tuhan memberikan ya, sistem persembahan korban binatang. Apa yang dilakukan oleh korban binatang ini? Nah, korban binatang ini, saudara, dia seperti menyerap dosa orang yang mempersembahkan korban itu. Jadi dosa orang itu ditanggungkan kepada korban itu. Nah, setelah korban itu seperti menyerap dosa manusia, baru manusia itu punya status kudus. Baru dia bisa masuk ke dalam bait Allah. Nah, kita ingat bukan? Kenapa ada aturan persembahan korban sebelum seseorang datang beribadah kepada Tuhan? Nah, kita lihat ini ya. Bait Allah itu sebagai wilayah kehadiran Tuhan di dunia ini ya. Ini yang harus terjadi. Persembahan korban itu menyerap dosa dan memungkinkan manusia kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Nah, yang lebih unik lagi adalah begini. Dalam perjanjian baru ya. Nah, ya. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu waktu dia menjadi manusia, Injil Yohanes berkata bahwa dia berdiam, dwelling ya. Dia berdiam di antara kita. Nah, yang unik ya, kata berdiam yang digunakan dalam Injil Yohanes itu punya pengertian harfiahnya. Pengertian harfiahnya secara literalnya itu artinya membangun tabernakel, membangun kemah suci atau tabernakel ya. Jadi yang mau dikatakan adalah Yesus adalah bait Allah itu sendiri. Ya, bait Allah itu sendiri. Jadi Yesus adalah kehadiran surga itu sendiri. Tempat di mana surga dan dunia bersatu. Itu kan tabernakel kan, di bait Allah itu kan. Waktu Yesus datang, dialah kehadiran surga yang di dunia. Nah, tapi Yesus ini ya, dia bergaul dengan manusia. Dan dia bergaul itu dengan manusia berdosa. Dia menyembuhkan orang ya. Lalu Yesus juga mengampuni dosa-dosa orang, dia bahkan membangkitkan orang mati. Macam-macam. Yesus bukan hanya tinggal di bait Allah, tapi Yesus itu berkeliling mengampuni dosa-dosa orang. Dan sambil Yesus melakukan berbagai mukjizat, Yesus mengajarkan begini ya, bahwa kerajaan surga itu sudah datang. Kerajaan surga itu sudah dekat ya. Dan Yesus mengajarkan doa juga kepada murid-muridnya kan, berdoalah supaya kehendak Tuhan itu terjadi di bumi seperti di sorga. Nah, yang lebih menarik lagi begini, saudara. Kaitannya dengan penyataan persembahan korbannya, Yesus itu bukan hanya bait Allah loh, tapi Yesus juga adalah korban persembahan di bait Allah. Ya, Yesuslah korban sembelihan bait Allah. Yesus yang menyerap dosa-dosa kita. Jadi kalau zaman perjanjian lama adalah orang harus mempersembahkan korban baru dia kudus dan bisa masuk ke hadapan Allah. Tapi Yesus dia menjadi bukan cuma bait Allah, dia adalah korban persembahan. Dia menebus dosa kita, dia menyerap dosa kita, dia mengampuni kita sehingga status kita sekarang kudus dan kita bisa datang ke hadapan Allah. Tirai bait Allah yang membedakan, yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu terbelah dari atas ke bawah, bukan?
itu mau jadi simbol yang sangat jelas bahwa Yesus membuat kita bisa datang ke hadapan Allah. Nah, saudara, yang mau disampaikan oleh ilustrasi ini ya, ini ilustrasi yang membuat saya cukup sederhana dan jelas ya untuk mengatakan bahwa surga dan bumi itu bukan dua tempat yang berbeda. Itu adalah dua dimensi yang berbeda, tapi dalam satu tempat yang sama. Dua dimensi ini ketika manusia berdosa itu terpisah. Hanya ada satu tempat yang mana Tuhan memberikan akses wilayah keberadaan Tuhan itu bisa diakses oleh manusia. Itulah bait Allah. Dan ketika Yesus datang, dialah bait Allah itu, dialah korban itu. Karena sebelum orang masuk ke bait Allah, mereka harus menguduskan dirinya melalui persembahan korban. Dengan demikian, saudara, yang mau dikatakan adalah pengertian surga itu bukan tentang kita pindah dari bumi ke surga. Bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah justru tentang Yesus Kristus yang adalah bait Allah dan korban yang menyelamatkan kita, yang menebus kita. Dan waktu Yesus datang kembali kedua kalinya, surga dan bumi, dua dimensi itu ya, itu akan bersatu kembali. Nah, sederhananya, inilah langit dan bumi yang baru. Yang akan kita pelajari nanti lebih detail, dan kita akan lihat secara biblikal ya, apa kata Alkitab tentang ini dan bagaimana kita menafsirkannya. Saudara, inilah pengertian tentang surga dan bumi. Jadi fokus eskatologi Kristen. Surga itu bukan tempat yang berbeda. Bukan kita meninggalkan bumi untuk pergi ke surga, melainkan surga yang akan datang. Pengertian surga itu bukan imajinasi kita tentang kondisi yang aman, awan harpa menyanyi, bukan. Tetapi surga sederhananya adalah pemerintahan Tuhan yang akan datang nanti. Tapi bukan pemerintahan politik ya. Nah, seperti apa detailnya? Nah, tidak kita bahas hari ini, tapi akan kita bahas minggu depan ya. Tapi fokus eskatologi Kristen kira-kira begini, saudara. Nah, fokusnya begini ya. Oke, ya. Yang terjadi waktu kita mati, kita akan kemana? Kita akan ke surga. Kalau kata Yesus kepada seorang penjahat di sebelahnya ya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa itu Firdaus? Kita akan bahas minggu depan ya. Yang akan terjadi waktu kita mati, itu disebut intermediate state. Itulah keadaan sementara. Tapi itu bukan tujuan akhir, perhatikan ya. Itu bukan tujuan akhir. Fokus Alkitab justru mau ngasih tahu kita dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah tentang bersatunya surga dan bumi yang terpisah waktu manusia berdosa, dan waktu di kitab Wahyu dikatakan semua akan bersatu kembali, ada langit dan bumi yang baru. Melalui siapa? Melalui Yesus pada kedatangannya yang kedua. Sehingga kalau sederhana tadi ditanya ya, eskatologi Kristen itu sebenarnya fokusnya bukan tentang surga loh. Jadi beda deh sama Muslim yang memang beragama mati, fokus akhirnya adalah ke surga, dan bayangan surga adalah bayangan yang nyaman, enak begitu aja ya, hanya di sana. Tetapi fokus eskatologi Kristen justru lebih dekat dengan eskatologinya orang Yahudi, yaitu puncak yang kita harapkan. Pengharapan eskatologis kita, pengharapan kekal kita itu bukan tentang ke surga, tapi tentang Yesus. Yesus yang akan datang kembali dan memberikan kebangkitan tubuh, memberikan tubuh yang baru untuk kita. Dan waktu kerajaan surga datang, menyatu kembali dua dimensi dengan dunia ini, kita akan ditransformasi, dunia ini juga diperbaharui, sehingga kita tidak pindah lokasi. Kita tidak pindah tempat ya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, ini mungkin sangat berbeda dengan apa yang kita tangkap selama ini tentang, jadi ternyata bukan rohku yang ke surga. Nah, roh yang ke surga waktu kita meninggal, saudara, sebelum kita mengalami kebangkitan tubuh, itulah keadaan sementara, itulah taman Firdaus, itulah surga. Tapi surga ternyata bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah kedatangan langit dan bumi yang baru. Ya, kita bisa sebut itu surga juga, cuma memang terminologinya jadi kita tumpang tindih dengan apa yang digunakan oleh Alkitab. Nah, saudara, ini pengantar ini sengaja saya berikan untuk kita mengkoreksi dulu ya pemahaman dasar kita tentang pengharapan kita. Pengharapan akhir kita sering berpikir tentang surga. Ini keliru, saudara. Jadi, fokus eskatologi Kristen adalah Yesus Kristus. Jadi kedatangan Yesus yang pertama kali ya, seperti saya pakai contoh dari The Bible Project gambarnya tadi ya, itu kedatangan Yesus yang pertama kali itu memberikan kepada kita gambaran tentang seperti apa sih kelak
waktu kerajaan yang kekal, kerajaan Allah itu, langit dan bumi baru itu akan tiba. Itu seperti apa sih? Nah, kita lihat kan, makanya waktu Yesus di dunia ini, apa yang dia hadirkan? Yang dia hadirkan adalah kesembuhan, pemulihan, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, ya kan? Yesus memberikan kasih, memberikan penerimaan, itu kan? Seperti itulah suasana dan gambaran ketika kerajaan Allah itu datang. Tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi penolakan, tidak akan ada lagi kematian. Yang kita berikan adalah kasih, pemulihan, kekuatan, pujian. Nah, saudara, itu loh suasana, itu loh nilai kerajaan Allah yang Yesus tunjukkan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua ya, apa yang Yesus mulai ya di kedatangan pertama, ya kesembuhan, pemulihan, kebangkitan tadi itu mencapai kepenuhannya waktu kedatangan yang kedua. Tetapi saudara, nilai kerajaan surga itu kita hidupi dari hari ini. Dari hari ini. Jadi jika kita adalah orang yang menerima Yesus Kristus, apa yang Yesus tunjukkan di dunia pada waktu kedatangan yang pertama, yang memulihkan, yang mengampuni, yang menyembuhkan, yang membawa Injil, saudara, itu kita hidupi hari ini. Jadi kalau hari ini kita rasanya nggak terlalu peduli kepada apa yang terjadi, pokoknya aku mikirnya, aku mau ke surga, aku mau ke surga. Maka yang kita pikirkan adalah pokoknya aku rohani ya, aku doa, aku ibadah. Oh, sama orang lain itu bukan kewajiban. Nah, itu nanti-nantilah, itu plus, karena kita diselamatkan bukan oleh perbuatan kan? Itu kan ya hanya wujud kita mengasihi Tuhan aja kan? Jadi nggak wajib. Salah saudara. Keliru sekali. Justru jika kita menghayati apa makna kerajaan surga yang datang waktu kita berdoa, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Itu bukan menunggu akhir zaman nanti datang, itu bukan bicara tentang soal nanti. Kita hari ini sudah menerima eskatologi keselamatan penebusan Yesus. Yesus bait Allah itu, Yesus surga yang ke dunia ini. Dia sudah memberikan kepada kita. Jadi kita bukan tunggu pindah tempat, dimensi surga dan dimensi dunia itu dua dimensi yang berbeda tapi tempatnya satu. Jadi makanya saudara, kalau sederhananya ya, maka kita mungkin bisa pakai analogi ini untuk membayangkan dunia roh ya. Kalau kita mau sebut dunia roh ya, itu bukan dua alamat yang berbeda. Jadi ke surga itu bukan tunggu kita naik ke awan-awan terus menghilang. Ya, itu keluar angkasa dong ya. Tapi surga dimensi yang berbeda ini kita nggak bisa lihat sampai waktunya Tuhan mempersatukan kembali dimensi ini. Kita baru bisa bertemu muka dengan muka. Nah, bagaimana prosesnya itu akan kita bahas nanti waktu pelajaran tentang kebangkitan tubuh, tentang bagaimana, apa, gimana, dan seterusnya ya. Nah, saudara, yang pasti adalah begini. Waktu kita bicara tentang surga ya, waktu kita mengharapkan surga, mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah tentang harapan kita pada pribadi Yesus. Bukan pada keadaan damai yang egosentrik ya, tentang pokoknya aku nggak menderita, aku nggak mau susah lagi, dan nggak ada kaitannya sama Yesus sama sekali. Pokoknya mau percaya, mau selamat, mau hidup enak di surga, percaya Yesus. Jadi Yesus itu alat untuk mencapai kedamaian. Kita nggak peduli pada Yesusnya. Itu ibarat ya, seperti kalau saya kasih contoh misalnya nih ya, hari ini kalau kita mau hiburan nonton itu bukan nonton TV lagi ya, hari ini nonton Netflix ya, ada serial Korea misalnya katakanlah ya. Hansel, nah Hansel mahasiswa praktek kan, baru datang di Elion ya, kemudian supaya nggak kesepian, nah saya kasih account Netflix saya buat Hansel. Hansel, ini kamu nonton nih ya, buat hiburanmu, ini berkat buat kamu, buat selama pelayanan di Elion. Nah Hansel, kemudian dia menikmati berkat ini, dia nonton Netflix ya, dia seneng gitu ya. Tapi begitu ada pelayanan-pelayanan ya, wah Hansel itu mulai ketagihan Netflix, sampai-sampai dia nggak terlalu peduli lagi pada pelayanan. Pelayanan kerja seadanya, selesai pelayanan itu mikirnya Netflix, terus pengen nonton terus. Nah, ini contoh ya, contoh aja ya. Hansel pasti tidak begitu ya. Nah, saudara bisa lihat ya, berkat yang seharusnya diberikan kepada Hansel itu adalah fasilitas kan. Tujuannya supaya dia bisa menikmati pelayanan di sini ya, dia bisa diberkati begitu ya. Tapi begitu Netflix itu malah membuat dia sudah nggak mengharapkan pelayanan. Dia malah fokusnya lebih ke Netflix, ke hiburannya. Saudara bisa tahu, ini bukankah seperti kita menantikan surga tanpa Yesus? Apalah artinya surga tanpa keberadaan Yesus?
Ini sama sekali bukan eskatologi Kristen yang Alkitabiah. Saudara, kehadiran Yesus, pribadi Yesus, itulah yang membuat surga itu menjadi berarti, menjadi indah. Biasanya dalam pelayanan kedukaan ya, khotbah saya sering memberikan ilustrasi begini ya. Hal-hal terindah yang kita bisa nikmati di dunia itu adalah seperti gambaran kecil tentang keberadaan yang indah di surga. Apa yang paling kita nikmati di dunia ini? Salah satunya tentu adalah relasi yang intim, relasi yang hidup, yang manis ya, dengan orang-orang yang kita kasihi. Di surga pun akan seperti itu, terutama dengan Tuhan. Apa yang paling kita nikmati di dunia ini? Keadilan, kedamaian, kenikmatan. Semua itu adalah gambaran yang nilai-nilai yang juga akan kita bawa di surga. Tapi bukan berpikir menghidupi itu nanti. Tapi dari hari ini. Nah, eskatologi Kristen itu realisasinya bukan cuma soal nanti, tapi hari ini juga. Already but not yet. Sudah dikerjakan oleh Yesus, sudah diberikan oleh Yesus, belum mencapai kepenuhannya. Tetapi kita yang menerima penebusan Yesus, kita itu berdoa. Dan kita bertindak menghadirkan kerajaan surga di dunia. Seperti Yesus waktu dia hadir, dia membawa nilai kerajaan surga untuk orang-orang di sekitarnya. Kita yang ditebus oleh Tuhan, kita adalah gerejanya. Kita pun diminta untuk, seperti yang kita doakan itu, datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendak-mu. Lewat hidup kita. Kita bawa ini, saudara. Sehingga kehendak Tuhan, yaitu agar nilai dan kualitas kerajaan surga itu juga terjadi di dunia. Kesempurnaannya memang tunggu Yesus datang. Tetapi kita, anak-anaknya, itu kita hidupi dari sekarang. Nah, kesimpulannya, saudara, satu, jadi surga itu bukanlah tempat yang terpisah, melainkan dimensi kehadiran Allah yang berbeda secara natur dengan dunia kita ada. Ya, jadi bukan dua tempat yang berbeda, bukan dua tempat yang terpisah, bukan alamat seperti pindah lokasi dari bumi pindah ke surga. Sebab jika demikian, pantas saja kita nggak terlalu peduli kepada dunia. Toh dunia itu juga untuk ditinggalkan, dunia ini jelek, buruk ya, kita nggak peduli kepada lingkungan hidup. Makanya saudara biasanya kalangan yang paling nggak peduli, yang boros listrik, boros air ya nggak peduli nanti dunia mau jadi apa, toh akan binasakan. Saudara tahu konsep Armageddon? Nah, ini Armageddon juga konsep yang tidak alkitabiah. Armageddon kiamat ya, bahwa dunia akan hancur. Kita akan pindah ke surga. Maka dunia ini terserah mau jadi apa, memang untuk hancur kok, saudara. Ini tidak alkitabiah. Kehadiran surga itu dimensi yang berbeda dan akan bersatu pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, Yesus Kristus adalah bait Allah. Nah, ingat ya, kehadiran Allah di dunia ini itu melalui bait Allah, itu irisan itu ya. Yesus adalah bait Allah sekaligus korban persembahan yang sempurna yang membuat kita bisa datang lagi ke hadirat Allah. Ingat ya, hadirat Allah itulah surga, wilayah kehadiran Allah itu ya. Melalui Yesus, sehingga Yesus itu adalah kunci pengharapan kita. Yesus itu adalah puncak keinginan kita. Yang ketiga, pengharapan eskatologis ya, saudara, memang mencapai kepenuhannya waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi realisasinya, saudara, itu terjadi hari ini lewat hidup saya dan saudara. Jadi kalau hari ini kita nggak membawa nilai hidup kerajaan Allah yang surgawi, kita juga akan sulit sih ya menginjili. Jadi kalau kita sendiri ya membayangkan surga itu hanya soal kenikmatan pribadi, saudara, kita akan susah menginjili juga. Karena penginjilan kita hanya berbicara tentang pokoknya bukan neraka, pokoknya kamu nggak menderita, gitu aja. Karena kita sendiri membayangkan itu, dan kita nggak melihat Yesus itu sebagai tujuan. Yesus itu alat untuk mencapai surga. Maka kita memperkenalkan Yesus itu sebagai alat untuk mencapai surga. Percayalah kepada Yesus. Maka yang paling efektif memang waktu orang mengalami krisis ya, waktu orang sakit nggak berdaya. Nah, baru itu penginjilan kita akan efektif. Tapi penginjilan yang memang biasanya kita bahas itu ya, persahabatan, ya, membantu, menjadi berkat buat orang-orang. Itulah nilai kerajaan Allah yang lebih real. Orang bisa merasakan, sehingga waktu kita bicara tentang kerajaan Allah, wah, itu menyenangkan. Bayangkan saudara, kita bicara tentang kerajaan Allah, tentang surga, tapi kita orangnya boncet, no, saudara. Saudara mau nggak ke surga ketemu orang-orang bencet, no, kayak gitu. Kalau orangnya udah ke surga, mending aku nggak ke surga, gitu. Saudara bayangkan jika kita hari ini tidak menghidupi apa yang kita bayangkan di surga akan terjadi. Masa sih kita merindukan surga?
Masa sih orang juga akan tertarik kepada surga yang kita beritakan? Saudara, saya bayangkan ya, surga itu akan jadi tempat terakhir yang kita nantikan ya. Yang kita harapkan adalah jangan cepat-cepat mati, aku masih pengen hidup di dunia ini enak gitu ya. Saudara, eskatologi Kristen, kesalahpahaman kita, hari ini kita mau koreksi dulu ya. Surga itu bukan tempat yang berbeda dengan dunia ini. Kita bukan meninggalkan dunia untuk pindah ke surga. Dan surga bukan tujuan akhir. Surga akan kita terima waktu kita meninggal nanti, dan itu adalah keadaan sementara. Keadaan akhirnya adalah waktu Yesus datang kembali kedua kalinya, memberikan kepada kita tubuh kebangkitan yang baru, karena kita tinggal di langit dan bumi yang baru, dimensi surga dan dunia bersatu kembali. Oke, ini inti pelajaran hari ini. Nah, minggu depan, saudara, kita baru akan bahas secara lebih detail, dan saudara boleh siapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Kita akan bertanya, kita akan pelajari tentang kematian. Setelah mati, apa sih yang terjadi? Kenapa kok ada roh gentayangan? Namanya mungkinkah itu? Kita kemana sih? Lalu bagaimana dengan Firdaus? Apa artinya itu? Tempat apa ini? Bedanya apa dengan surga? Bedanya apa dengan langit dan bumi yang baru? Memangnya apa yang terjadi sih? Waktu orang mati, lalu ke Firdaus, orang percaya? Kalau orang nggak percaya gimana? Orang percaya ke Firdaus, terus ngapain di sana? Sampai Yesus datang kembali kedua kalinya, dan ada tubuh kebangkitan. Terus kita ngapain? Keadaannya gimana? Yang ketiga, pernah dengar purgatori? Nah, ini pengajaran apa ini ya? Ini pengajaran dari iman Katolik ya, teman-teman kita Katolik ada purgatori. Eskatologinya ada. Jadi selain dimensi ada surga ya, ada purgatori juga ya. Nah, mengapa kekristenan tidak mengajarkan ini? Nah, dan kita akan nanti menggali dari Alkitab, dari penjelasan-penjelasan, bukankah ada banyak ayat yang berbicara tentang kita pergi ke rumah Bapa? Itu kan surga kan? Bukankah kita pergi, Tuhan menyediakan tempat? Bukankah itu tujuan akhir? Nah, kita akan kupas beberapa ayat-ayat yang sangat populer yang kita pahami sebagai surga yang memisahkan tubuh, roh kita dari tubuh kita. Apakah seperti itu? Nah, minggu depan kita akan pelajari. Baik, saudara, sampai di sini materi hari ini. Saya memberikan waktu untuk kita. Silakan bagi yang mau bertanya, boleh menyampaikan pertanyaan. Sekarang waktunya untuk tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya, saudara? Bagaimana pemahaman tentang surga dan neraka? Tentang akhir zaman? Apakah pemahaman kita memang ada yang juga perlu dikoreksi bahwa kita berpikir tentang surga itu roh nanti ke sana, terus gimana nih? Ternyata nggak pindah nih, gimana nih? Efeknya apa buat kita hari ini? Apakah ada yang maksudnya berbeda dengan konsep kita selama ini, atau ya kurang lebih sama aja? Kita sudah memahami ini dengan baik sehingga bayang kita tentang surga juga sudah tepat. Wah, puji Tuhan ya. Tapi kedua kesalahpahaman populer ini kita perlu koreksi benar-benar karena ini sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup hari ini. Dunia bukan untuk dihancurkan oleh Tuhan, bukan untuk kita tinggalkan. Sehingga kita tidak bisa menganggap bahwa hidup di dunia ini pokoknya aku saleh sendiri. Pokoknya apapun yang terjadi dengan dunia ini ya memang sudah beginilah akan terjadi. Kita akan memandang dunia sebagai bagian yang juga perlu kita rawat, kita jaga. Ini bagian yang Tuhan titipkan. Kita akan bahas ini lebih detail memang nanti di segmen langit dan bumi baru. Tapi ini dua kesalahpahaman yang kita perlu koreksi ya. Satu, bukan pindah tempat. Dua, bukan tujuan akhir. Yang ketiga, aplikasinya adalah kita hidupi nilai kerajaan Allah itu dari hari ini. Adakah pertanyaan? Ya, silakan. Pak Budi. Unmute. Tadi Ya, tidak sudah, bisa unmute soalnya. Ya. Nah, gini, Bang Jilansun, kalau dalam Ya. Yudaisme itu ya, memang dia mungkin Mesiasnya belum ketemu mungkin ya. Tapi Betul. apakah dia pengertiannya di dalam Yudaisme juga sama seperti kita, Pak, mengenai konsepnya apa? Surga dan dunia tadi seperti yang dijelaskan tadi. Betul. Hanya karena mungkin nggak mengakui Tuhan Yesus, ya sudah pasti dia karena Mesiasnya mungkin Mesias yang lain. Tapi konsep dia mengenai surga dan bumi adalah hal yang tempat yang sama tadi, apakah sama juga
Betul. Mungkin satu bagian yang paling kita bisa lihat adalah waktu Maria, waktu Lazarus meninggal, Yesus berkata, nanti dia akan bangkit kembali. Kemudian Maria berkata, iya aku tahu Lazarus akan bangkit kembali. Waktu kapan? Waktu akhir zaman. Dia akan bangkit kembali memang. Nah, itu memang konsepnya orang Yahudi yang mereka nantikan adalah kebangkitan tubuh. Jadi bukan konsep roh ditarik pindah ke surga. Bukan. Nah, dari mana konsep roh dan tubuh itu dibedakan? Dalam kekristenan ini sejarah ya, sejarah gereja dan sejarah pemikiran. Ini sebenarnya muncul di abad pertengahan. Ya, ini budaya barat juga ya, yang zaman-zaman Enlightenment ya, waktu logika, rasionalisme itu sangat merajalela. Dan ada konsep filsafat Yunani yang juga berkembang kuat ya, Platonisme, Plato itu ya, yang mengajarkan bahwa roh itu punya kualitas yang unsur yang lebih tinggi nilainya daripada materi. Maka waktu itulah berkembang pengajaran bahwa ke surga itu roh itu bukan lahir dari Alkitab, itu lahir dari budaya hari itu yang memang berkembang rasio ya, kemudian buku-buku pengajaran-pengajaran, nilai-nilai, pemahaman-pemahaman itu disebar luaskan. Tetapi kalau kita melihat budaya orang-orang Yahudi dan orang Kristen mula-mula yang juga sangat dekat dengan kultur Yahudi, waktu kita membaca Alkitab itu gambarannya itu bukan roh saja yang masuk. Nah, minggu depan kita akan waktu bagian tentang kebangkitan tubuh, kita akan melihat lebih detail ya. Saya mau tunjukkan beberapa ayat-ayat Alkitab, kita akan eksposisi ya. Apa itu kebangkitan tubuh dan kenapa bukan hanya roh saja. Kenapa yang dinantikan itu bukan surga sebagai tempat terakhir. Nah, termasuk kan yang soal rumah Bapa itu kan sering kita pikir ya tujuan akhir kita mau ke surga ya. Sebagai penjahat yang di samping Yesus juga kan hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, kita pikirnya itu tujuan akhir ya ke surga ya. Padahal tidak seperti itu. Nah, saya mau tunjukkan justru ayat-ayat yang lebih kuat, yang lebih powerful, yang bicara tentang akhir zaman. Itu justru menunjukkan tentang kebangkitan tubuh. Kedatangan Yesus yang kedua kali, termasuk langit dan bumi yang baru. Nah, khusus pengajaran tentang kebangkitan tubuh terutama, itu Paulus itu banyak ngajarin ya, di Roma dan di Korintus dan di Filipi. Kita akan lihat itu di bagian pelajaran kebangkitan tubuh. Jadi kalau secara sederhana, pertanyaan Pak Budiono, apakah orang Yahudi konsepnya kebangkitan tubuh? Yes. Mereka malah tidak berpikir tentang roh yang diambil dari tubuh. Itu konsep Yunani, bukan konsep Yahudi. Apa Pak Hansun? Ya. Pak Hansun, kan memang tanya orang Yahudi pun ada di Alkitab ada dua golongan ya. Tentang mengenai apa kebangkitan, orang Saduki dan orang Farisi. Yang mewakili orang Yahudi itu orang Farisi atau orang Saduki. Dan konsep orang Farisi dan Saduki itu apa konsep surganya mereka juga berbeda ya? Iya, berbeda sekali. Jadi ini ada sejarahnya kan kenapa Farisi dan Saduki itu bisa terpisah dan kenapa pengajarannya berbeda. Jadi Saduki ini sederhananya di masa 400 tahun ya antara perjanjian lama dan perjanjian baru, Saduki ini termasuk golongan yang negosiasi dengan ya penguasa pada zaman itu ya. Dan mereka makanya punya konsep yang berbeda. Mereka cuma menerima Taurat Musa aja, ya kan, yang mereka pegangkan, dan mereka juga tidak mengakui ada kebangkitan tubuh. Maka eskatologinya berbeda sekali. Makanya mereka waktu menguji Tuhan Yesus itu kan memancing dengan pertanyaan, nanti kalau ini mati ya, padahal di dunia ini dia menikah itu banyak pasangannya. Nah, nanti kalau bangkit lagi gimana dong tuh? Yang mana jadi pasangannya? Nah, ya kan. Sementara orang Farisi itu lebih dekat ya. Mereka tuh betul-betul sangat menjaga pengajaran Yudaisme. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih dekat untuk eskatologinya ke Yudaisme, ya orang Farisi. Ada follow up, Pak John? Kalau nggak, ini ada satu DM yang masuk. Pak Hansun, Injil yang fokus ke Yesus dan bukan yang penting bukan neraka. Nah, bukan yang penting bukan neraka. Cara disampaikannya bagaimana? Jadi begini, memang kita harus jujur mengakui. Waktu kita menyampaikan ke seseorang, kita harus mulai dari pendekatan kebutuhannya kan ya. Jadi seperti kata Pak Sandi minggu lalu waktu sharing ya, pendekatan kepada orang tua tentu nggak bisa bicara soal setelah mati mau kemana. Itu kebutuhan mereka, itu mereka belum siap ya, itu tabu kan buat mereka kan. Tapi kita mulai dari kebutuhan, dari pendekatan yang paling masuk.
betul kita bisa mulai dari menghindari neraka, penderitaan, itu memang level yang paling basic. Kita manusia memang hidup ingin menghindari penderitaan, kita mencari berkat, kenyamanan, kemudahan. Itu wajar. Tetapi dari kita yang menyampaikan pertama-tama ya, kita harus sadar dulu bahwa kita sebenarnya bukan menawarkan surga kepada seseorang, bukan menawarkan kenyamanan. Bahkan ikut Yesus itu akan penuh penderitaan, bukan? Tapi penderitaan itu, pengorbanan kita itu menjadi sangat memuaskan. Karena tujuan hidup kita bukan ke surga dengan bayangan nggak menderita, asal bukan neraka. Tapi kita hidup, aku melayani Tuhan. Itu ada panggilan yang sangat menyegarkan. Itu tujuan hidup, gitu kan? Bersama-sama dengan Tuhan, mengelola apa yang Tuhan percayakan. Nah, baru waktu kita menyampaikan ya, entah nanti kalau buat orang-orang tua atau buat orang-orang sedang dalam krisis menyampaikan tentang surga dan neraka, it's okay. Tetapi kita harus mengatakan bahwa Yesus itu mengasihi kita. Yesus adalah kuncinya. Jadi waktu kita berkata-kata, kita bukan memperkenalkan Yesus sebagai alat untuk mencapai surga. Tapi Yesus itulah bersama-sama dengan Yesus di surga. Yesus yang penuh kasih. Jadi yang kita mau tekankan adalah karya penebusan Yesus di kayu salib. Yesus mati loh buat kita, menebus dosa kita. Supaya kita tidak mengalami penderitaan kekal di neraka. Dan kita akan nanti bertemu lagi dengan Yesus yang mengasihi kita itu di surga. Jadi bukan menawarkan surga sebagai kemudahan belaka atau ketiadaan penderitaan semata-mata. Ya, kita menjelaskan itu fiturnya. Tapi Yesus yang mengasihi kita, pengorbanannya itu. Nah, sehingga nanti pada kalanya ada saatnya ketika orang itu menerima Injil, dia mulai percaya, dia bertumbuh, dia berkomunitas di gereja, pemahamannya juga akan semakin baik. Tapi kita yang menawarkan, yang menginjili, itu harus ingat Injil itu Yesus. Injil bukan tentang kemudahan di surga. Nah, semoga ini bisa menjawab ya kalau untuk teknik komunikasi. Nah, kita selalu bisa mulai dengan kebutuhan, cara yang paling relevan. Tapi ingat yang kita promosikan itu bukan surga sebagai tujuan akhir ya, melainkan Yesus Kristus. Semoga menjawab ya ini yang bertanya secara personal. Lalu di mana neraka? Oke, sebentar ya. Ya Pak John dulu deh, Pak John Gunawan, silakan. Nah gini ya, apa kan kemarin itu tadi kan menyinggung mengenai ke neraka ya. Mungkin Ya. konsepnya yang tadi sudah surga sudah kita jelasin ya. Apa sudah dapat informasi mengenai neraka itu kalau kita melihat itu gitu, bukan melihat, mendengar itu ada gereja tetangga kita itu sudah sangat populer, dia tuh sering sharing, sudah tampil di mana-mana, itu menonjolkan bahwa dia pernah ke neraka. Nah ini seringkali itu menjadi semacam cukup mengganggu ya. Kira-kira bagaimana? Kan bisa kasih kan penjelasan. Itu ada satu lokasi di mana dia bisa mengunjungi ke sana itu. Ya, mungkin dia bisa masuk ke dimensi lain ya. Begini, kita memang tidak akan menghakimi dia dari soal pengakuan pribadinya. Ya, itu hak asasinya dia ya. Tapi kita bisa menilai dengan apa yang kita yakini menurut doktrin, menurut analisis teks dari Alkitab yang kita pelajari. Satu, bahwa anugerah Tuhan yang membawa seseorang ke surga atau ke neraka ya. Nah, itu memang anugerah Tuhan, itu bukan kemampuan manusia. Jadi kalau manusia kemudian membawa dirinya jadi agen untuk bisa nyebrang sana sini dan bukan lagi Yesus, nah itu patut kita ragukan sih ya. Yang kedua, secara pengajaran saja ya, secara pengajaran pun ya, tidak alkitabiah sama sekali. Karena neraka itu adalah gambaran tentang ketidakhadiran Allah. Allah tidak peduli lagi. Ada penderitaan di sana. Sementara surga adalah gambaran tentang kita bersama-sama dengan Tuhan di dimensi itu ya. Jadi kalau dia cerita dia bisa keliling, lihat sana sini, lo cerita detail-detailnya sangat meragukan ya secara alkitabiah ya. Entah ya ada beberapa opsi, tapi kita bukan dalam posisi menghakimi ya. Ya mungkin ya bisa mimpi, bisa halusinasi, atau bisa ada gejala-gejala lain ya. Tapi yang pasti ya, kalau kita melihat seperti itu, sebenarnya kita tidak perlu terusik, terganggu ya. Maksudnya adalah kalau kita pahami betul apa yang kita pahami, ya kita tidak perlu terganggu. Yang memang bikin risih itu adalah karena memang
sangat banyak yang tertarik kepada yang begitu. Karena fenomena ya, sangat fenomenal dan orang suka yang seperti itu ya. Kalau saya cerita sesuatu yang saudara nggak tahu, dan saya ceritanya nggak menarik, saudara akan tertarik. Tapi kalau saudara berbicara tentang sesuatu yang kita sama-sama bisa lihat, daya tariknya kurang kan? Maka nggak heran kalau kita juga cerita tentang hal-hal yang mistis ya. Waduh, rasanya semangat sekali. Iya, ada begini, ada begini. Makin diceritain, makin sip sampai kita ketakutan sendiri gitu ya, sampai kebayang-bayang. Nah, tapi buat saya, kalau menurut saya ya, meresponi pengajaran seperti itu, kita meresponi dengan kalem ya. Apa yang kita yakini, apa yang kita pelajari, itu yang jadi dasar kita untuk menilai. Kita tentu tidak perlu memberikan penghakiman yang sangat jelek, bahkan sampai membuat perpecahan di antara kalangan Kristen sendiri. Kita bahkan bisa lebih tajam dengan sesama Kristen. Dengan iman yang berbeda, kita anggap, it's okay, memang wajar berbeda. Tapi kalau yang sama-sama Kristen, wah, kita bisa sangat tajam sekali. Saya berpikir ya, eskatologi, ini memang bukan doktrin yang membedakan Kristen itu sesat atau bukan. Tapi ini konsep yang sangat mempengaruhi cara hidup kita hari ini. Kalau orang-orang yang mendengar pengajaran yang naik turun ke surga neraka itu kemudian mereka malah jadi orang yang sangat mementingkan surga dan neraka, menghindari neraka demi dapat surga lalu hidupnya baik, ya ada baiknya memang, ada baiknya seperti kata Paulus ya, orang menginjili dengan motif yang salah ya, tapi tetap Yesus yang dikumandangkan ya, it's okay gitu ya. Tapi tentu kualitas hidupnya begitu ya. Yang paling utama adalah kualitas hidup kita sekarang ini. Kita yang percaya kepada eskatologi kita ya, kita percaya kepada pengharapan iman Kristen itu, yang penting itu hari ini cara hidup kita, cara kita membawakan itu gimana. Kalau kita nggak hidup lebih baik daripada mereka yang naik turun neraka, yang percaya kepada itu, wah, saya pikir kita juga kuasa untuk mengkoreksi itu juga tidak terlalu powerful ya. Kalau saya lebih fokusnya untuk mengkoreksi ya. Kemudian ya kita di sini pasti tahu ya. Yang kedua ya soal cara hidupnya sih. Mereka yang ngomong itu kan terkenal juga cukup militan kan. Itu yang saya pikir kita perlu kasih kredit. Ada respons lagi untuk Pak John? Sebelum saya jawab satu pertanyaan terakhir ya dari ada yang muncul di chat dari Pak Yohanes ya. Pak, kalau surga tempatnya juga di dunia ini tapi dimensi yang lain, lalu di mana neraka? Nah, ini kan kita bahas ya. Di pelajaran yang berikutnya ya, tidak hari ini ya. Ini karena kita akan saya akan tunjukkan karena Alkitab jujur ya, itu tidak bahas neraka dengan sangat sistematis sehingga kita bisa jadikan ini patokan yang pasti dan yakin bahwa ini loh konsep neraka yang pasti. Ini konsep yang Alkitab itu tidak terlalu banyak bahas detail sehingga tidak heran kenapa di kalangan Kristen sendiri pun banyak konsep-konsep yang berbeda tentang neraka. Nah, beberapa konsep neraka ini akan saya paparkan dan saya akan memberitahu di kalangan Reform sendiri, ya Reform sendiri juga ada beberapa ya, kita ini lebih cenderung ke yang mana. Nah, tetapi pada akhirnya saya mau katakan saudara, doktrin eskatologi ini bukan doktrin tentang kepastian detail-detailnya, tetapi ini adalah doktrin tentang kepastian penebusan Yesus yang sudah selesai. Dan akan mencapai kesempurnaannya, pemenuhannya di kedatangan yang kedua kali. Dengan bersatunya kembali, langit dan bumi yang baru. Surga dan bumi jadi satu lagi, dan kita akan memperoleh tubuh yang baru. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, itu nanti pelajaran langit dan bumi yang baru. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, kita tutup dulu sampai di sini ya. Silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan, apapun yang ada di benak Bapak Ibu dan Saudara ya. Kita akan respons minggu-minggu berikutnya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa agar semakin kami mengenal apa pengharapan akhir kami. Pertama-tama Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang kami hidupi, kami percaya. Sehingga kami melihat Tuhan bukan demi mengejar surga, sehingga Tuhan menjadi alat semata-mata. Dan dunia ini adalah untuk kami tinggalkan, sehingga kami tidak begitu peduli dengan keadaan dunia ini. Kami hanya peduli, pokoknya kami hidup saleh, kami akan mencapai surga. Tuhan, jauhkan kami daripada pemahaman yang demikian, yang egois ini. Dengan pemahaman yang diklarifikasi ini, biarlah kami melihat Yesus sebagai yang utama, dan kerajaan Allah, nilai-nilai itu juga kami hidupi dari hari ini. Sehingga surga juga menjadi sesuatu yang orang lain bisa cicipi lewat hidup kami. Sebagaimana Engkau sendiri membawa kehadiran surga melalui semua kebaikan, kemurahan-Mu,
mukjizat-mukjizat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, materi kita sampai di sini. Apakah ada pengumuman dari Pak Edi? Ya, baik. Terima kasih Penginjil Hansun yang sudah menyampaikan sesi pertama dari topik eskatologi ini ya. Dan kita persiapkan untuk mengikuti 3 kali lagi ya, 3 kali Rebu untuk pertemuan berikutnya. Nah, kemudian satu pengumuman tambahan bahwa kita akan juga mempersiapkan untuk memulai ibadah onsite ya. Tapi belum hari Minggu ini tanggal 13 belum ya, tapi hari Minggu berikutnya lagi tanggal 20 Maret. Nah, itu kita akan memulai kembali ibadah onsite di kebaktian 1 dan juga kebaktian 2. Jadi saudara, mari kita persiapkan diri untuk boleh bersama-sama kembali beribadah di gereja ya pada tanggal 20 Maret. Untuk 13 Maret ini kita masih online. Jadi harap mengikuti dari rumah dulu. Baik, itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Sampai minggu depan. Terima kasih Pak Edi, Thank you, Penginjil ya. Hansun. Terima Terima kasih, kasih. Pak.